Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah merupakan salah satu daripada rukun khutbah di tiap-tiap hari Jumat tatkala khatib sedang berada di atas mimbar, maka merupakan rukun bagi khatib untuk berwasiat kepada kita semua, yakni wasiat taqwallah. Dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Saudara kaum muslimin, sedang Jumat. Saat ini kita sedang berada di penghujung tahun 2024. Jumat terakhir di bulan Desember. Banyak cerita di dalamnya tahun 2024. Cerita suka maupun duka, cerita menyenangkan maupun menyedihkan. Hiruk pikuknya dunia politik yang luar biasa. Pilkada apa mau dikembalikan, dipilih DPRD atau tetap dipilih langsung oleh rakyat. Hiruk pikuknya di dunia hukum juga luar biasa di tahun 2024 ini. Para koruptor mau dimaafkan atau dihukum yang seberat-beratnya. Juga banyak faktor yang lain yang menjadi sorotan kita semua. Di mana di tahun 2024 ini, berdasarkan data yang saya baca, orang yang mengalami kehilangan akal sehat semakin meningkat. Ini dibuktikan oleh saudara-saudara kaum muslimin, adanya fenomena pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang dekat. Orang tua membunuh anak, yang terjadi di Kediri, terjadi di Bandung, terjadi di Ternate. Anak membunuh orang tua di Lebak Bulus, Jakarta. Ayahnya, neneknya dibunuh dan ibunya dilukai. Juga kita lihat ada oknum polisi nembak polisi. Ada oknum polisi membunuh orang tuanya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul Azim. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah merupakan salah satu daripada rukun khutbah di tiap-tiap hari Jumat. Tatkala khatib sedang berada di atas mimbar, maka merupakan rukun bagi khatib untuk berwasiat kepada kita semua, yakni wasiat taqwallah. Dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Saudara kaum muslimin, sedang Jumat, saat ini kita sedang berada di penghujung tahun 2024. Jumat terakhir di bulan Desember. Banyak cerita di dalamnya tahun 2024. Cerita suka maupun duka, cerita menyenangkan maupun menyedihkan. Hiruk pikuknya dunia politik yang luar biasa. Pilkada apa mau dikembalikan, dipilih DPRD atau tetap dipilih langsung oleh rakyat. Hiruk pikuknya di dunia hukum juga luar biasa di tahun 2024 ini. Para koruptor mau dimaafkan atau dihukum yang seberat-beratnya. Juga banyak faktor yang lain yang menjadi sorotan kita semua. Di mana di tahun 2024 ini, berdasarkan data yang saya baca, orang yang mengalami kehilangan akal sehat semakin meningkat. Ini dibuktikan oleh saudara-saudara kaum muslimin, adanya fenomena pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang dekat. Orang tua membunuh anak, yang terjadi di Kediri, terjadi di Bandung, terjadi di Ternate. Anak membunuh orang tua di Lebak Bulus, Jakarta. Ayahnya, neneknya dibunuh dan ibunya dilukai. Juga kita lihat ada oknum polisi nembak polisi. Ada oknum polisi membunuh orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri. Bahkan saudara-saudara kaum muslimin di Bangkalan ada anak perempuan dibunuh dengan cara dibakar oleh pacarnya sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, motif rata-rata mereka melakukan itu karena ada beban psikologis, ada persoalan mental, ada tekanan ekonomi, mengalami stres, kemudian depresi, kemudian melakukan hal-hal yang berbahaya. WHO juga merilis di tahun 2024 ini, saudara-saudara, orang yang melakukan bunuh diri itu selama tahun 2024 lebih dari 720.000. Berarti setiap hari hampir 2.000 orang bunuh diri. Setiap 40 detik ada satu orang bunuh diri. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang melakukan ini pasti dalam dirinya itu tidak ada ruang qanaah, tidak ada ruang tawakal di dalam dadanya itu. Qanaah itu adalah ridho bima a'tallah. Ridho
dengan pemberian Allah. Orang yang mempunyai sifat qanaah itu adalah orang yang ikhlas terhadap keputusan apapun yang diberikan Allah kepada kita. Baik keputusan itu menyenangkan maupun keputusan itu menyedihkan. Karena semuanya Allah akan menguji manusia baik dengan kesenangan maupun dengan kesusahan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan ini, tujuannya Allah ingin menguji manusia. Siapa di antara hambaku yang terbaik? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman yang di dalam dadanya ada ruang qanaah, maka mereka akan punya keyakinan apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah dalam surat Al-Baqarah juga berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Aku akan menguji manusia, kata Allah. Al-khawf dengan ketakutan-ketakutan. Wal-ju' dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, mengalami kegoncangan ekonomi. Mengalami kekurangan ekonomi. Kita. Kekurangan kita akan dihilangkan, sebagian dari keluarga kita, pertanian kita dikurangi oleh Allah. Maka kata Allah, ketika kita diuji seperti ini, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Menghadapi persoalan-persoalan berat, kata Allah dalam Al-Quran, cuma dua hal yang harus kita lakukan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cuma dengan salat dan sabar yang akan menjadi penolong kita. Orang yang beriman, orang yang punya sifat qanaah dan di dadanya ada ruang tawakal kepada Allah, orang ini pasti sabar, pasti dia akan menyelesaikan persoalan ini dengan sabar dan salat kepada Allah. Dan yang sangat menyedihkan juga untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah ini ternyata tidak mudah. Berdasarkan survei yang saya baca, ternyata di Indonesia ini orang Islam yang melaksanakan sholat, baik itu berjamaah atau tidak, itu masih mencapai 38,9%. Tidak mudah kita melakukan ketaatan dan kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang sabar, orang yang punya qanaah, orang yang di dalam dadanya ada ruang tawakal, pasrah kepada Allah, orang ini hidupnya bahagia. Orang ini hidupnya tenang. Orang ini hidupnya tentram. Dalam kondisi apapun, karena itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat kegagalan dalam hidup, tersenyumlah. Karena setelah kegagalan itu pasti akan ada keberhasilan. Kalau kita melihat keberhasilan dalam hidup ini, kernyitkan dahi kita sedikit. Jangan-jangan setelah keberhasilan itu akan ada kegagalan. Imam Ali bin Abi Thalib memberikan saran dan wasiat kepada kita. Kalau kita berdoa, kemudian doa kita diterima oleh Allah, bersyukurlah. Kalau masih belum diterima, lebih bersyukur lagi.
Karena rencana Allah itu lebih baik daripada rencana manusia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإحسان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Orang tuanya sendiri. Bahkan saudara-saudara kaum muslimin di Bangkalan ada anak perempuan dibunuh dengan cara dibakar oleh pacarnya sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Motif rata-rata mereka melakukan itu karena ada beban psikologis, ada persoalan mental, ada tekanan ekonomi, mengalami stres, kemudian depresi, kemudian melakukan hal-hal yang berbahaya. WHO juga merilis di tahun 2024 ini, saudara-saudara, orang yang melakukan bunuh diri itu selama tahun 2024 lebih dari 720.000. Berarti setiap hari hampir 2.000 orang bunuh diri. Setiap 40 detik ada satu orang bunuh diri. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang melakukan ini pasti dalam dirinya itu tidak ada ruang qanaah, tidak ada ruang tawakal di dalam dadanya itu.
Qanaah itu adalah ridha bima a'tallah. Ridha dengan pemberian Allah. Orang yang mempunyai sifat qanaah itu adalah orang yang ikhlas terhadap keputusan apapun yang diberikan Allah kepada kita. Baik keputusan itu menyenangkan maupun keputusan itu menyedihkan. Karena semuanya Allah akan memuji manusia baik dengan kesenangan maupun dengan kesusahan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan ini, tujuannya Allah ingin menguji manusia. Siapa di antara hambaku yang terbaik? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman yang di dalam dadanya ada ruang qanaah, maka mereka akan punya keyakinan apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah dalam surat Al-Baqarah juga berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Aku akan memuji manusia, kata Allah. Al-khawf dengan ketakutan-ketakutan. Wal ju' dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, mengalami kegoncangan ekonomi. Mengalami kekurangan ekonomi kita. Kekurangan kita akan dihilangkan, sebagian dari keluarga kita, pertanian kita dikurangi oleh Allah. Maka kata Allah, ketika kita diuji seperti ini, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Menghadapi persoalan-persoalan berat, kata Allah dalam Al-Quran, cuma dua hal yang harus kita lakukan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Cuma dengan salat dan sabar yang akan menjadi penolong kita. Orang yang beriman, orang yang punya sifat qanaah dan di dadanya ada ruang tawakal kepada Allah, orang ini pasti sabar. Pasti dia akan menyelesaikan persoalan ini dengan sabar dan salat kepada Allah. Dan yang sangat menyedihkan juga untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah ini ternyata tidak mudah. Berdasarkan survei yang saya baca, ternyata di Indonesia ini orang Islam yang melaksanakan sholat, baik itu berjamaah atau tidak, itu masih mencapai 38,9%. Tidak mudah kita melakukan ketaatan dan kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang sabar, orang yang punya qanaah, orang yang di dalam dadanya ada ruang tawakal, pasrah kepada Allah, orang ini hidupnya bahagia. Orang ini hidupnya tenang. Orang ini hidupnya tentram dalam kondisi apapun, karena itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat kegagalan dalam hidup, tersenyumlah. Karena setelah kegagalan itu pasti akan ada keberhasilan. Kalau kita melihat keberhasilan dalam hidup ini, kernyitkan dahi kita sedikit. Jangan-jangan setelah keberhasilan itu akan ada kegagalan. Imam Ali bin Abi Thalib memberikan saran dan wasiat kepada kita. Kalau kita berdoa, kemudian doa kita diterima oleh Allah, bersyukurlah.
Kalau masih belum diterima, lebih bersyukur lagi. Karena rencana Allah itu lebih baik daripada rencana manusia. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اختم لنا بالخير. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإحسان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى